Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Salam pagi Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, apakah kalian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu, hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan kembali belajar akuntansi manufaktur ya. Siapa yang bisa menyebutkan biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam harga pokok produksi? Parah, Bu. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Oke, terima kasih Farah sudah berani menjawab. Jawabannya betul. Pada hari ini kita akan belajar mengenai harga pokok pesanan. Nah, harga pokok pesanan ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menghitung harga pokok harga pokok suatu produk. Nah, oke, boleh kita next lagi ya slide-nya. Nah, di sini ada ada 3 pembahasan ya. Yang pertama ada pengertian harga pokok pesanan, lalu ada jurnal harga pokok pesanan, dan juga ada kartu harga pokok pesanan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai masuki materi baru? Oke, karena tidak ada, selanjutnya Ibu akan jelaskan apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini dari pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mendeskripsikan pengertian harga pokok pesanan, bisa membuat jurnal terkait harga pokok pesanan, dan juga bisa menghitung harga pokok pesanan dengan kartu harga pokok. Nah, dengan kita mempelajari materi ini dengan baik, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, seperti yang kalian tahu ya, bahwa akuntansi itu merupakan kegiatan yang saling menyambung satu dengan yang lainnya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu pengertian harga pokok pesanan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menetapkan harga pokok produksi yang dibuat perusahaan berdasarkan pesanan yang diterima. Jadi di sini perusahaan akan mengumpulkan biaya-biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ada BOP, yang mana ini disusun diringkas di dalam satu pesanan, yang mana di pesanan itu berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, dan berapa biaya BOP-nya gitu untuk pesanan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Oke, sampai pengertian harga pokok pesanan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf, Bu. Saya masih belum paham mengenai harga pokok pesanan ini. Apakah boleh dijelaskan lagi, Bu? Baik, Ibu jelaskan kembali ya. Untuk menghitung harga pokok produksi ini ada 2 metode yang bisa digunakan. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah harga pokok pesanan. Karena yang akan kita cari adalah harga pokok produksi berdasarkan pesanan, maka kita harus lihat biaya apa saja yang masuk ke harga pokok produksi tersebut berdasarkan pesanan yang diterima. Misalnya nih, Vika menerima pesanan X, maka kamu perlu lihat nih berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, berapa BOP-nya yang dikeluarkan untuk pesanan X tersebut. Nah, seperti itu, Vika. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Bu. Saya sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja contoh biaya bahan baku? Ada yang bisa memberikan contoh berupa ilustrasi secara singkat? Saya, Bu. Contoh biaya bahan baku itu kertas. Misalnya ada pesanan berupa buku, maka perlu bahan baku yaitu kertas.
Oke, terima kasih Farah atas keberaniannya untuk mencoba memberikan contoh. Nah, benar banget ya bahwa biaya bahan baku itu merupakan biaya yang pasti ada dalam proses pembuatan suatu produk. Tanpa biaya bahan baku, produk tersebut tentunya tidak akan jadi. Betul ya, anak-anak? Betul, Ibu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih jurnal-jurnal yang dibuat oleh perusahaan manufaktur terkait harga pokok pesanan. Oke, boleh kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita lihat PT Indah Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan. PT Indah Persada ini menggunakan metode perhitungan harga pokok pesanan untuk menentukan harga pokok produksinya. Di sini pada 1 Februari 2019, PT Indah Persada ini mendapat pesanan berupa brosur sebanyak 4.500 lembar dari CV Bagas, yang mana harganya sebesar Rp3.000 per lembar. Di hari yang sama pula, PT Indah Persada ini juga mendapat pesanan berupa 50 spanduk dari CV Diva yang harganya Rp450.000 per buahnya. Nah, di sini PT Indah kasih kode untuk pesanan CV Bagas itu PS1 dan dari pesanan CV Diva itu PS2. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Indah Persada yang pertama, di tanggal 2 Februari ini, PT Indah Persada membeli bahan baku dan bahan penolong secara kredit dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku, ada dua nih bahan bakunya, ada kertas untuk brosur Rp2.200.000, lalu ada kain putih 250 meter dengan harga Rp3.750.000. Nah, berarti totalnya Rp5.950.000 ya. Lalu untuk bahan penolongnya di sini juga ada dua, ada bahan penolong A1 dan A2, yang mana harganya Rp500.000 dan Rp650.000. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita lihat jurnal yang dibuat oleh PT Indah Persada saat mencatat pembelian bahan baku dan juga bahan penolong. Karena pembeliannya secara kredit, maka akan dicatat sebagai utang. Lalu jurnal yang dibuat adalah persediaan bahan bakunya di debit dan utang dagangnya di kredit sebesar jumlah bahan baku yang dibeli yaitu Rp5.950.000. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua karena dia beli bahan penolong juga yaitu tadi ada bahan penolong A1 dan A2, maka jurnal yang dibuat adalah persediaan bahan penolong di debit dan utang dagang di kredit Rp1.150.000. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Nah, untuk pesanan PS1 dan PS2, di sini dalam pemakaian bahan baku dan juga bahan penolongnya, untuk memproses kedua pesanan ini, ada informasi yaitu bahan baku kertas dan bahan penolong A1 ini digunakan oleh PT Indah Persada untuk memproses pesanan PS1. Lalu ada bahan baku berupa kain putih dan juga bahan penolong A2 ini digunakan untuk memproses pesanan PS2. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal yang dibuat oleh PT Indah Persada saat mencatat pemakaian bahan baku dan juga bahan penolong. Nah, di sini kita lihat jurnalnya yaitu BDP atau barang dalam proses, biaya bahan baku di debit dan persediaan bahan baku karena bahan bakunya digunakan jadi dikredit sebesar Rp5.950.000. Lalu ada jurnal yang kedua, BOP sesungguhnya di debit dan persediaan bahan penolong di kredit sebesar Rp1.150.000. Oke, kita lanjut. Ini kegiatan yang ketiga dari PT Indah Persada, terdapat penentuan terhadap biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi untuk menggunakan dasar jam kerja langsung, jam tenaga kerja langsung. Nah, bagaimana perhitungan biayanya? Yang pertama, ada upah langsung untuk pesanan PS1 yaitu sebanyak 250 jam, yang mana per jamnya itu dihitung sebesar Rp9.500. Lalu ada upah langsung untuk pesanan PS2, ini jumlahnya 320 jam, yang mana biayanya juga sama Rp9.500 per jamnya. Lalu ada upah tidak langsung, ini Rp2.400.000. Lalu ada gaji
karyawan bagian pemasaran 3.500.000 dan juga gaji karyawan bagian administrasi dan umum sebesar 2.500.000. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan mencatat biaya tenaga kerja yang terutang. Kita asumsikan bahwa PT Indah Persada ini belum membayar utang gaji untuk karyawan-karyawannya. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Indah Persada yaitu gaji dan upah di debit dan utang gaji dan upah di kredit sebesar 13.815.000. Nah, ini dapat dari mana? Dari seluruh jumlah gaji dan upah yang belum dibayar. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat pencatatan distribusi biaya tenaga kerjanya. Nah, karena yang sebelumnya belum dirinci ya, sekarang kita rinci untuk gaji dan upahnya gitu. Yang pertama ada BDP, biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini merupakan biaya tenaga kerja langsung untuk kedua pesanan PS1 dan PS2, yaitu totalnya 5.415.000. Lalu ada BOP sesungguhnya, ini merupakan biaya upah kerja tidak langsung Rp2.400.000, lalu ada biaya pemasaran Rp3.500.000 dan biaya administrasi dan umum Rp2.500.000 dan di kreditnya ada upah gaji dan upah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa PT Indah Persada telah membayar gaji dan upah karyawannya. Maka jurnal yang dibuat yaitu kita akan mendebit utang gaji dan upah dan mengkredit kas sebesar Rp13.815.000. Oke, kita lanjut ya ke kegiatan berikutnya. Yang keempat, untuk mencatat biaya overhead pabrik, perusahaan menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini untuk pesanan PS1 dan juga PS2 sama ya. Nah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, yang benar-benar terjadi untuk pesanan PS1 dan PS2 itu, yang pertama ada biaya pemeliharaan gedung pabrik itu 500.000, lalu ada biaya depresiasi gedung pabrik 1.100.000, biaya depresiasi mesin 1.400.000, biaya pemeliharaan mesin 300.000, lalu ada biaya asuransi gedung pabrik dan juga mesin sebesar 800.000. Oke, boleh kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan catat biaya overhead pabriknya. Yang pertama, kita akan mendebit BDP biaya overhead pabrik dan BOP yang dibebankan sebesar 8.122.500. Nah, ini didapat dari mana? Dari 150% dikali biaya tenaga kerja langsung untuk kedua pesanan, yaitu PS1 dan PS2. Lalu jurnal yang kedua yaitu BOP sesungguhnya di debit dan di kreditnya ada biaya pemeliharaan gedung pabrik sampai biaya asuransi gedung pabrik dan juga mesin ya, seperti yang tadi sudah dirincikan sebelumnya. Dan yang ketiga, jurnal yang ketiga yaitu mendebit BOP yang dibebankan dan mengkredit BOP sesungguhnya sebesar 8.122.500, sama seperti jurnal yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini selisih BOP ini bisa kita hitung dengan cara kita bandingkan BOP yang dibebankan dengan BOP yang terjadi sesungguhnya gitu. Berdasarkan kasus ini, BOP ini bisa ditentukan dengan cara menghitung menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, bisa kita lihat ya di sini BOP sesungguhnya itu kita lihat dari jurnal nomor 2, jurnal nomor 3B tadi, jurnal nomor 4, yang mana total jumlah BOP sesungguhnya itu Rp7.650.000. Nah, lalu untuk BOP yang dibebankan tadi sudah kita hitung 8.122.500, sehingga ada selisih pembebanan yang lebih. Nah, karena BOP yang dibebankannya itu lebih besar ya, sebesar 472.500. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mencatat selisih dari BOP-nya, yaitu BOP sesungguhnya di debit dan selisih BOP di kredit sebesar 472.500. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dilakukan pencatatan harga pokok produk jadi, yang mana berdasarkan informasi pesanan PS1 ini sudah selesai dikerjakan nih di tanggal 27 Februari. Maka PT Indah Persada ini perlu mencatat harga pokok produk jadi, yang mana jurnalnya itu persediaan produk jadi di debit, dan BDP biaya bahan baku di kredit, BDP biaya tenaga kerja langsung di kredit, BDP biaya overhead pabrik di kredit. Nah, ini merupakan
jumlah ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi pesanan PS1. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu oke. Nah, di sini dilakukan pencatatan untuk harga pokok produk dalam proses. Nah, berdasarkan informasi pesanan PS2 ini sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ini masih dalam proses penyelesaian. Sehingga PT Indah Persada perlu mencatat harga pokok produk dalam prosesnya. Yang mana jurnalnya yaitu persediaan produk dalam proses di debit, dan BDP biaya bahan baku di kredit, BDP biaya tenaga kerja di debit di kredit, dan BDP biaya overhead pabrik di kredit. Nah, ini semua merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses pesanan PS2 sampai dengan tanggal 28 Februari. Oke, boleh kita lanjut lagi ya ke kegiatan berikutnya. Nah, di sini dilakukan pencatatan harga pokok produk yang dijual. Pesanan PS1 ini karena sudah selesai dikerjakan, maka oleh PT Indah Persada dijual kepada si pemesan pada tanggal 28 Februari 2019. Nah, maka PT Indah Persada ini perlu membuat jurnalnya. Dari yang kita berdasarkan informasi yang didapat, pemesan ini membayar secara kredit atas pesanan tersebut. Sehingga PT Indah Persada perlu mencatat jurnal yaitu harga pokok produksi di debit dan persediaan produk jadi di kredit. Nah, ini sebesar harga pokok produksi untuk pesanan PS1. Lalu di debit piutang dagang dan di kredit penjualan sebesar 13.500.000. Nah, ini didapat dari mana? Dari jumlah yang diproduksi dikali harganya, yaitu 4.500 lembar dikali Rp3.000. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang belum dipahami? Oke, kita akan lanjut masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu kartu harga pokok pesanan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk kartu harga pokok berdasarkan pesanan dari CV Bagas dan juga CV Diva. Nah, yang pertama merupakan pesanan dari CV Bagas, yaitu pesanan PS1 dengan jenis produknya brosur. Di sini kita lihat ada rincian data-datanya ya, ada jenis produknya, ada tanggal pesan, tanggal selesai, sampai dengan harga jualnya. Di sini kita juga bisa lihat berapa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP-nya. Oke, boleh dilanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini juga sama ya seperti tadi bentuk kartunya, cuman bedanya di sini tanggal selesainya belum diisi karena pesanan ini masih dalam proses gitu sampai tanggal 28 Februari. Oke. Sampai di sini apakah ada yang masih belum dipahami? Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, silakan. Ya, Ibu, saya mau nanya, apa sih, Bu, manfaat yang diperoleh perusahaan manufaktur ini kalau misalnya pakai harga pokok pesanan ini? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Manfaat yang diperoleh perusahaan tentunya dari penggunaan harga pokok pesanan ini, perusahaan bisa lihat perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk suatu pesanan dan juga harga jual dari pesanan tersebut. Nah, dari situ perusahaan bisa memperkirakan seberapa besar laba yang akan diperoleh dari pesanan tersebut. Nah, dari situ perusahaan bisa melakukan pertimbangan nih, apakah pesanan ini bisa diambil atau tidak gitu. Seperti itu Kintari jawabannya. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Bu, terima kasih. Sudah bisa dipahami. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena pembahasan materi kita sudah selesai, kita akan coba kerjakan kuis ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, silahkan akses kuisnya melalui link ini ya. Diberi waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang.
Oke, sudah selesai ya untuk pengerjaan kuisnya. Nah, kalian benar berapa soal nih? Coba. Benar 5, Bu. Saya 4, Baik. Bu. Saya salah 1, Bu. Saya benar 3, Bu. Oke, bagus. Sudah banyak ya yang benar ya. Nah, silakan nih di-screenshot hasilnya untuk dipelajari kembali. Dari materi yang sudah kita bahas hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa harga pokok pesanan merupakan salah satu metode untuk menghitung biaya yang digunakan suatu pesanan yang diterima oleh perusahaan. Oke, baik. Terima kasih, Farah. Sudah berani memberikan kesimpulan. Kesimpulannya bagus nih. Wah ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, karena pembahasan materi kita sudah selesai hari ini, Ibu ada soal pengayaan yang perlu dikerjakan. Nah, soal pengayaannya bisa diakses melalui modul ya. Ya ampun, Bu. Baik, Banyak baik. banget tugasnya. Gak banyak kok dikerjakan ya soal pengayaannya. Kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kalian pasti semakin paham sama materinya. Baik, Bu. Baik, Oke, Bu. karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan dengan keadaan sehat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.